Perkembangan industri dan gaya hidup modern hari ini menuntut akan tersedianya jenis logam yang bermutu kuat, berdaya tahan tinggi, dan bisa diaplikasikan untuk segala bentuk kebutuhan hidup manusia, baik itu industri berat, transportasi, komunikasi, hingga pada kehidupan sehari-hari. Baja nirkarat bisa memenuhi tuntutan itu. Dan nikel adalah salah satu faktor terpenting dalam pembentukan baja nirkarat dan monel tersebut. Nikel adalah logam multiguna yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan begitu banyak ragam barang. Kebutuhan akan nikel terus melonjak di pasaran dunia, membuat manusia terus mencari dan mengeksplorasi potensi pertambangan nikel yang ada. Perhatian kemudian tertuju ke Sorowako yang terletak di ujung utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Endapan laterit nikel di Sorowako terdapat di areal sekitar 10.000 hektar dan terbentuk dari proses pelapukan batuan ultra basa yang terbentang dalam suatu singkapan tunggal terbesar di dunia, hasil penggesekan antara lempeng Asia dan lempeng Australia. Endapan nikel yang bersenyawa dengan besi dan dengan sedikit kobalt ini tak dapat diamati langsung dengan mata awam, sehingga tak bisa diperoleh dengan metode penambangan tradisional seperti mendulang dan sebagainya. Proses penambangan nikel hanya bisa dilakukan dengan kesiapan sistem yang kompleks dan memadai. Kenyataan inilah yang membuat pemerintah Republik Indonesia mengundang dan memberi kesempatan pada Inco Limited untuk masuk ke Indonesia dan melakukan operasi penambangan serta pengolahan potensi nikel yang ada di Sorowako. Penemuan nikel di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Namun besarnya cadangan nikel tersebut belum diketahui sampai tahun 1966 ketika pemerintah Indonesia melakukan survei geologis secara besar-besaran dan menyeluruh. Pada tahun 1967, setelah memenangkan proses tender yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah Indonesia dan menandatangani kontrak karya pada tanggal 27 Juli 1968, maka PT Inco yang merupakan anak perusahaan Inco Limited Kanada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing secara resmi dan dengan dasar hukum yang kuat memiliki hak untuk melaksanakan eksplorasi penambangan dan pengolahan kandungan nikel yang ada di Sorowako, Sulawesi Selatan. Lalu untuk merealisasikan rencana pendirian pabrik pengolahan nikel berkelas dunia, Inco Limited menjalankan program pendanaan, mengambil resiko finansial, dan mencurahkan manajemen yang terbaik. Puluhan tahun kemudian, rencana ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan terus bergerak sebagai salah satu perusahaan tambang terbaik di dunia. Kehadiran PT Inco di Sorowako dengan proses penambangan dan pengolahan nikel terpadunya berhasil mengubah Sorowako dari sebuah desa terpencil hingga menjadi sebuah kota kecil dengan segala fasilitas modern yang menjanjikan masa depan dan harapan yang lebih baik. Tentu semua ini tidak terjadi dengan mulus begitu saja. Beberapa masalah seperti depresi perekonomian global yang membuat PT Inco kehilangan begitu banyak karyawannya dan masalah-masalah lainnya yang telah membuat perusahaan ini mengalami berkali-kali proses jatuh bangun. Namun sebagai sebuah perusahaan yang kuat, kendala-kendala ini justru membuat PT Inco semakin matang dan siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi. Saat ini PT Inco menerapkan sistem dan metode kerja yang telah mengalami banyak penyempurnaan dan akan terus disempurnakan demi efektivitas, efisiensi, dan keamanan kerja yang lebih terjamin.
serta selalu berdasarkan pada kepedulian akan lingkungan alam sekitar, termasuk masyarakat dan sosial budaya Indonesia, khususnya Sorowako. Inilah wujud tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders yang bukan hanya terdiri dari para investor, pelanggan, karyawan, dan supplier, namun juga pada masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia. Laterit nikel yang terdapat di Sorowako secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis blok barat yang mengandung kadar nikel tinggi namun terdiri dari batu-batuan besar, dan jenis blok timur yang ukurannya tidak begitu besar hingga lebih mudah ditambang dan diolah namun memiliki kandungan nikel yang lebih rendah dibanding dengan jenis blok barat. Secara umum, struktur tanah di wilayah Sorowako terdiri dari lapisan tanah penutup setebal kurang lebih 7 meter. Lapisan bijih berkadar rendah sekitar 3 meter. Lapisan bijih berkadar tinggi setebal kurang lebih 7 meter. Lapisan inilah yang kemudian ditambang dan diolah. Dan lapisan yang paling dasar terdiri dari batuan keras dengan kadar nikel yang sangat rendah atau bedrock. Proses penambangan bijih nikel diawali dengan melakukan pemetaan geologis dan survei dari daerah-daerah yang diproyeksikan memiliki potensi kandungan nikel tinggi. Untuk selanjutnya dilakukan pengeboran. Proses pengeboran dilakukan pada areal seluas 25 x 25 meter persegi sedalam kurang lebih 25 meter dalam tanah untuk mengambil sampel batuan dan tanah. Sampel-sampel ini dikirim ke laboratorium untuk menjalani uji kelayakan, hingga diketahui apakah sampel tanah dari daerah-daerah pengeboran tersebut memiliki kandungan nikel yang layak diolah atau tidak. Setelah pengeboran dan hasil analisa kimia, proses selanjutnya dilakukan evaluasi data untuk perencanaan tambang. Evaluasi dimulai dari analisa penampang bor, di mana ada lokasi yang memiliki kadar nikel ekonomis dan tidak. Evaluasi data geologis dilakukan untuk menentukan indikasi awal lokasi-lokasi yang berpotensi untuk ditambang.
Kemudian evaluasi dilakukan lebih mendetail dengan menggunakan metode block modeling 3 dimensi. Di sini dimasukkan parameter-parameter geostatistik untuk bisa menggambarkan lebih ke realisasi yang akan ditambang. Data-data yang telah dikaji dari seksi geologi lalu dibawa ke mine engineering untuk dilakukan perencanaan tambang. Para engineer tambang melakukan desain tambang dengan memperhitungkan jumlah alat, jarak tempuh alat, lamanya penambangan, dan lokasi-lokasi disposal. Dengan perhitungan yang matang, kemudian rencana penambangan dipresentasikan di hadapan para supervisor lapangan untuk dilakukan penambangan. Maksud dari presentasi dan diskusi adalah untuk pegangan orang lapangan dalam melakukan penambangan nanti, sehingga tidak ada penyimpangan dari rencana penambangan. Tahap selanjutnya adalah pembersihan lokasi yang akan dijadikan areal penambangan. Permukaan tanah dibersihkan dari semua benda dan tanaman yang terdapat di atasnya. Setelah pembersihan, maka proses selanjutnya adalah stripping, yaitu pengupasan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah berkadar laterit rendah hingga kedalaman kurang lebih 10 meter. Hasil pengupasan dari 2 lapisan tanah ini diangkut dan ditampung hingga nanti digunakan kembali untuk penutup area-area purna tambang sebelum dilakukan penghijauan. Selanjutnya dimulailah tahap penambangan. Dalam tahapan ini, lapisan tanah berkadar nikel tinggi digali hingga kedalaman kurang lebih 7 meter. Dan secara berkala, sampel tanah dari lokasi penambangan diambil untuk grade control, yaitu pengukuran kadar kandungan nikel dalam tanah. Hasil proses penambangan ini kemudian diangkut menuju screening station untuk mengalami penyortiran dan pemisahan berdasarkan ukuran. Ada 4 screening station yang beroperasi pada saat ini, 1 di blok timur dan 3 di blok barat. Di screening station, hasil penggalian dari blok barat dan blok timur mendapat perlakuan yang berbeda. Hasil penyortiran galian dari blok barat yang ukurannya kurang dari 6 inci ditampung sementara di ball ring untuk selanjutnya dibawa menuju ke stockpile, tempat penampungan sementara yang sekaligus berfungsi untuk mengurangi kadar air dari hasil tambang sebelum diolah lebih lanjut. Sedangkan yang berukuran di atas 6 inci dan di bawah 18 inci di-reject dan selanjutnya digunakan untuk bahan konstruksi sipil seperti jalan dan pondasi bangunan di area pertambangan. Dan hasil penyortiran galian dari blok timur yang ukurannya kurang dari 6 inci disimpan sementara di ball ring untuk kemudian diangkut menuju stockpile. Sedangkan yang berukuran di atas 6 inci dan di bawah 18 inci akan dihancurkan terlebih dahulu sebelum ditampung di ball ring lalu diangkut menuju stockpile.
Dari stockpile, hasil tambang yang juga disebut ore diangkut menuju apron feeder. Di sini ore mengalami penyaringan dan pengaturan beban sebelum diangkut dengan ban berjalan menuju dryer atau tanur pengering. PT Inco memiliki 3 unit tanur pengering yang dilengkapi dengan ruang pembakaran untuk menghasilkan udara panas sebagai media pengering. Di ruang pembakaran tersebut terdapat alat pembakar yang menggunakan high sulfur oil atau yang biasa disebut minyak residu sebagai bahan bakar. Dalam tahap pengeringan ini, hanya dilakukan penguapan sebagian kandungan air dari biji basah dan tidak ada reaksi kimia. Pada ujung pengeluaran produk dari tanur pengering, terdapat trommel screen dengan diameter 25 mm, sehingga produk yang telah keluar dari tanur pengering akan tersortir antara yang berukuran di bawah 25 mm dan yang berukuran di atas 25 mm. Ore yang berasal dari blok barat dan berukuran lebih dari 25 mm disaring ulang terlebih dahulu sebelum dikirim ke gudang biji kering, sedangkan yang berukuran di atas 25 mm di reject. Dan ore yang berasal dari blok timur dan berukuran lebih dari 25 mm dihancurkan dan langsung dikirim ke gudang biji kering tanpa melalui penyaringan ulang. Di dalam gudang biji kering pun, pemisahan antara produk blok barat dan blok timur juga dilakukan. Tahap selanjutnya adalah kalsinasi dan reduksi. Biji nikel yang telah tersimpan di gudang biji kering pada dasarnya belumlah kering secara sempurna. Karena itulah tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air bebas dan air kristal, serta mereduksi nikel oksida menjadi nikel logam. Proses ini berlangsung dalam 5 unit tanur reduksi. Biji nikel dari gudang biji kering dimasukkan ke dalam tanur reduksi dengan komposisi pencampuran antara blok barat dan blok timur, menggunakan rasio tertentu untuk menghasilkan komposisi silika magnesia dan besi yang sesuai dengan operasional tanur listrik. Selain itu, dimasukkan pula batu bara yang berfungsi sebagai bahan pereduksi pada tanur reduksi maupun pada tanur pelebur. Dan untuk mengikat nikel dan besi reduksi yang telah tereduksi agar tidak teroksidasi kembali oleh udara, maka ditambahkanlah belerang. Hasil akhir dari proses ini disebut kalsin yang bertemperatur sekitar 700 derajat Celcius. Kalsin panas yang keluar dari tanur reduksi sebagai umpan tanur pelebur dimasukkan dalam source bin, lalu kemudian dibawa dengan transfer cart ke tempat-tempat penampungan. Dari ruang kontrol, operator mengatur proses masuknya umpan ke dalam furnace untuk mengalami proses peleburan. Furnace ini berfungsi untuk melebur kalsin hingga terbentuk fasa lelehan matte dan slag. Saat ini ada 4 furnace pelebur yang aktif beroperasi.
Dinding furnis dilapisi dengan batu tahan api yang didinginkan dengan media air melalui balok tembaga. Hasil akhir dari proses peleburan ini adalah mat dan slag yang akan terpisah berdasarkan perbedaan berat jenisnya. Slag yang bertemperatur sekitar 1550 derajat Celcius ini dikeluarkan melalui lubang pengeluaran slag untuk selanjutnya diangkut ke lokasi pembuangan. Selanjutnya, mat yang memiliki berat jenis lebih besar dari slag diangkut ke tanur pemurni atau konverter untuk menjalani tahap pemurnian dan pengayaan. Proses yang terjadi dalam tanur pemurni adalah peniupan udara dan penambahan silika. Silika ini akan mengikat besi oksida dan membentuk ikatan yang memiliki berat jenis yang lebih rendah dari mat sehingga menjadi mudah untuk dipisahkan. PT Inco mengoperasikan 3 unit tanur pemurni yang akan menghasilkan produk akhir berupa mat cair yang temperaturnya sekitar 1250 derajat Celcius dan mengandung nikel sekitar 78%. Tahap selanjutnya adalah granulasi. Mat dituang ke dalam tandis, sembari secara terus-menerus disemprotkan dengan air bertekanan tinggi. Proses ini menghasilkan nikel mat yang dingin yang berbentuk butiran-butiran halus. Butiran-butiran ini kemudian dikeringkan, disaring dan siap dikemas. Kemasan yang digunakan oleh PT Inco adalah kantong atau bag dengan kapasitas 3 ton mat. Setelah dipastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan, produk akhir diangkut dengan truk berkapasitas 12 bag mat menuju pelabuhan Sungai Balantang yang terletak di Malili.
Di pelabuhan ini, met ditampung sementara untuk kemudian diangkut dengan kapal tongkang berkapasitas 188 beg ke kapal samudra yang berkapasitas 2.000 hingga 3.000 beg yang akan mengangkut met ke Jepang untuk dimurnikan sesuai dengan kontrak penjualan jangka panjang yang menjamin kestabilan pemasaran produk PT Inco. Secara sekilas, kita akan melihat dan menilai bahwa hanya ada dua proses utama dalam aktivitas PT Inco, yaitu penambangan dan pengolahan. Namun bila kita melihat lebih ke dalam lagi, maka tampak jelas bahwa dua proses utama itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar bila tidak ada dukungan yang baik dari departemen dan unit lainnya. Beroperasinya pabrik pengolahan PT Inco sangat bergantung pada ketersediaannya energi listrik yang dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan dan telah beroperasi hingga saat ini, antara lain PLTA Larona, PLTA Balambano, PLTU dan PLTD untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang selalu bertambah seiring dengan berkembangnya segala fasilitas produksi, baik itu di pabrik ataupun di lokasi penunjang lainnya. PLTA Larona yang berjarak 30 km dari processing plant di Sorowako terdiri atas sebuah bendungan, kanal beton, 3 unit pipa baja, dan 3 buah turbin. Dari bendungan, kanal mengalirkan 150 meter kubik air per detik dan diteruskan ke 3 unit pipa. Melalui 3 pipa ini, air menghujam tegak lurus dari ketinggian 140 meter untuk memutar 3 unit turbin. Tiap turbin menghasilkan daya sebesar 55 megawatt. Maka dengan cadangan 1 unit PLTU berkapasitas 28 megawatt, PLTA Larona mampu menghasilkan energi sebesar 165 megawatt. Dan pada sungai yang sama, PLTA Balambano dibangun dengan jarak sekitar 6 km dari stasiun kontrol Larona. PLTA Balambano terdiri atas sebuah bendungan, 2 unit pipa baja, dan 2 unit turbin. PLTA ini mampu memasok 110 megawatt energi listrik. Dengan adanya PLTA Larona dan Balambano ini,
PT Inco semakin siap untuk bersaing sebagai penambang dan pengolah nikel dengan biaya rendah. Selain itu, listrik yang bersumber dari kedua PLTA ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi PT Inco. Selain listrik, tugas utama lain yang diemban oleh Departemen Utilities adalah menyediakan kebutuhan lain untuk keperluan proses pabrik, seperti uap, udara bertekanan atau compressed air, dan juga air. Uap digunakan untuk membantu proses pembakaran atau atomizing, menghangatkan pipa, tangki minyak dan bahan bakar atau disebut dengan dressing and heating. Compressed air atau udara bertekanan disediakan dalam dua karakteristik, service air system dan instrument air system. Disuplai untuk keperluan operasi di power plant dan di process plant. Dan air yang disuplai dari Departemen Utilities ke proses plant digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai air baku, air minum, air pendingin untuk kompresor, bantalan kiln, boiler, dan lain-lain. Alat-alat berat dan peralatan utama dalam penambangan hingga kendaraan ringan yang digunakan di PT Inco tentu saja memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Inilah yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak di bagian maintenance. Dengan perawatan dan pemeliharaan yang baik, peralatan yang dioperasikan dalam proses produksi tak hanya akan menjadi lebih awet dan bertambah umur ekonomisnya, namun juga akan menjadi lebih aman dan memberikan keselamatan kerja bagi para operatornya. Di bidang logistik, kehadiran Pelabuhan Khusus Balantang memberikan kontribusi penuh terhadap kesinambungan operasi penambangan dan pengolahan di Sorowako. Selain menjadi poin penting dalam rantai produksi dan distribusi produk, pelabuhan ini juga menjadi gerbang bagi pasokan barang-barang kebutuhan PT Inco yang dikapalkan dari Singapura setiap 14 hari sekali secara rutin. Batu bara dari Kalimantan Timur dan belerang dari Vancouver, Kanada juga didatangkan melewati pelabuhan ini. Dan di sebelah selatan Pelabuhan Balantang, 60 km dari proses plant, terdapat fasilitas yang tidak kalah pentingnya, tangki minyak Mangkasa Point. Terminal bahan bakar minyak ini terletak di Tanjung Mangkasa, 18 km dari Balantang. Terminal ini dilengkapi dengan sistem tambatan 4 pelampung untuk kapal tanker, serta 2 tangki penampung minyak residu dengan kapasitas masing-masing 20 juta liter, plus 1 tangki untuk diesel berkapasitas 6,5 juta liter. Faktor terpenting dari semua kegiatan operasional PT Inco adalah sumber daya manusianya. Dan dengan kesadaran akan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia inilah Human Research and Organization Development sebagai pengelola sumber daya manusia selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi, perilaku dalam bekerja dan kemampuan teknis karyawannya melalui beragam training, coaching, dan lain-lain
mulai dari training teknik dasar untuk para operator hingga training kepemimpinan dan manajemen di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, PT Inco menjamin kesejahteraan karyawannya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik meliputi kebutuhan sehari-hari yang antara lain perumahan karyawan yang tersebar di berbagai lokasi sekitar pertambangan. Sarana yang disediakan meliputi listrik, air, dan lain-lain. Transportasi untuk antar jemput karyawan ke tempat kerja, rumah sakit untuk menjaga kesehatan karyawan serta keluarga, Yayasan Pendidikan Sorowako sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak karyawan dan masyarakat, mulai dari SD, SMP, hingga SMU. Sarana belanja seperti pasar, kantin, pertokoan, beragam sarana olahraga seperti lapangan golf, tenis, voli, basket, sepak bola, dan lain-lain. Sampai pada sarana rekreasi seperti taman bermain, pemandian umum di danau, dan rekreasi di danau. Segala fasilitas yang tersedia dapat dinikmati dengan aman berkat jaminan dari pihak security yang selalu menjaga keamanan properti dan kenyamanan hidup karyawan perusahaan. Diharapkan dengan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan penuh kesadaran akan profesi, kegiatan operasional PT Inco akan menjadi semakin efektif, beresiko rendah, efisien serta bertanggung jawab pada lingkungan alam sekitar. Dengan tekad untuk menjalankan operasinya secara aman di dalam lingkungan yang bersih dan sehat, PT Inco akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab akan kelestarian lingkungan. Komitmen ini tertuang dalam kebijakan perusahaan mengenai lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang menyatakan bahwa PT Inco terikat pada konsep pembangunan berkelanjutan yang menuntut perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengolahan yang baik dalam hal perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan. Kebijakan tersebut mewajibkan PT Inco untuk tidak sekedar memenuhi, namun sepanjang memungkinkan melampaui standar yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang ada. Di atas lahan di mana kegiatan penambangan telah dilakukan, ditanami berbagai jenis varietas tanaman, dengan tujuan agar lahan tersebut kembali ke keadaan alamiahnya secepat mungkin. Diakui, keadaan alamiah yang dimaksudkan tidaklah akan menjadi 100% serupa dengan keadaan sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Karena itulah, sejak program revegetasi PT Inco diperluas di tahun 1994, hingga saat ini PT Inco bahkan telah menghijaukan area yang lebih luas dibandingkan lahan yang dibuka dan digunakan untuk kepentingan penambangan. Selain penghijauan, PT Inco membangun pula kolam-kolam pengendapan dan bendungan yang bertingkat-tingkat di sekitar area penambangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi sedimentasi di danau terhadap lumpur-lumpur yang terbawa dari proses penambangan. Komitmen yang kuat dalam bidang lingkungan juga ditujukan PT Inco dalam mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk pada kualitas udara, seperti pemasangan alat canggih, penangkap debu, elektrostatis presipitator atau ESP.
Alat ini mampu secara efektif mengurangi emisi debu di pabrik pengolahan. Sehingga selain memperkecil dampak yang mungkin terjadi pada lingkungan, di sisi lain memberikan keuntungan pada perusahaan. Karena debu-debu yang tertangkap masih mengandung kadar nikel yang tinggi dan bisa dimasukkan kembali dalam proses pengolahan. Tumpahan minyak dari bengkel perawatan alat berat dan kendaraan ringan, dan air yang bersifat asam dari tumpukan belerang dan batu bara di Pelabuhan Balantang yang dapat berdampak pada penurunan kualitas fisik dan kimia badan air sejak dini telah diantisipasi oleh PT Inco. Pengadaan alat penangkap minyak dan kolam pengendapan di lokasi-lokasi tumpukan batu bara dan belerang di Pelabuhan Balantang merupakan upaya perusahaan dalam memenuhi standar baku kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan PT Inco dalam hal keselamatan kerja memberikan suatu dasar untuk bekerja menuju tujuan akhir, yaitu ditiadakannya kesehatan buruk dan cedera yang disebabkan karena kejadian dan keadaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sejumlah program baru telah diperkenalkan untuk memperluas keterlibatan karyawan dalam kesadaran dan prakarsa keselamatan kerja. Juga ditingkatkan kesadaran karyawan terhadap resiko eksposur terhadap suara dan debu, serta menekankan pentingnya peralatan perlindungan pribadi yang digunakan dan dipelihara sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Catatan keselamatan kerja yang dimiliki PT Inco adalah salah satu yang terbaik di antara perusahaan-perusahaan tambang di seluruh dunia. Namun hal ini tidak mengurangi komitmen awal PT Inco untuk terus menekan tingkat kekerapan kecelakaan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian karyawan terhadap keselamatan kerja. Sejak awal, PT Inco mendedikasikan keberadaannya untuk turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pemberdayaan masyarakat atau community development sebagai bahagian kerja dari government relationship and public affair mendapat prioritas tinggi dari perusahaan sebagai upaya mempercepat terciptanya kemandirian lokal pada 4 kawasan ekonomi terpadu yang meliputi Kecamatan Nuha, Touti, Malili, dan Sorowako. Visi inilah yang mengilhami PT Inco untuk terus menjaga komitmen dan memberi dukungan terhadap pengembangan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Saat ini, bidang-bidang yang mendapatkan dukungan perusahaan ialah pendidikan, pelatihan, dan penelitian, kesehatan, pertanian, pengembangan usaha lokal, olahraga, sosial dan budaya, serta pengadaan sarana dan prasarana publik. Peran sektor pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan titik sentral dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkesinambungan. Untuk itu, PT Inco senantiasa ikut bersama dalam usaha-usaha peningkatan dan pemerataan pendidikan, dan menjadikan sektor ini sebagai salah satu aspek yang mendapatkan prioritas tertinggi. Program beasiswa yang disponsori oleh PT Inco telah berhasil membantu begitu banyak pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SMU, dan mahasiswa mulai dari strata 1 hingga doktor. Juga telah memberikan bantuan pendidikan bagi sekolah-sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak hingga SMU dan Akademi Teknik Sorowako atau ATS. Bentuk bantuan yang telah diberikan antara lain berupa insentif untuk para guru, pembangunan gedung perpustakaan, bantuan untuk kegiatan kemahasiswaan, mengadakan kegiatan workshop,
hingga program anak asuh. Selain itu, PT Inko juga mengadakan program magang dan pelatihan kerja yang salah satunya adalah hasil kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Komitmen kesehatan PT Inko mengacu pada prinsip bahwa kesehatan itu ditentukan oleh lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, perusahaan terus berupaya agar masyarakat hidup di lingkungan yang sehat, berperilaku sehat, dan dengan akses mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk bidang kesehatan, sebagian dana yang dibantukan adalah untuk memberikan keringanan berobat kepada penduduk lokal. Beberapa aktivitas juga dilaksanakan dalam rangka perlindungan kesehatan lingkungan, seperti pengadaan posyandu dan puskesmas lengkap dengan tenaga medisnya. PT Inko mengalokasikan sejumlah dana untuk membantu para petani dalam mengembangkan metode investasi secara baik dan benar pada pertanian dan perkebunan mereka, agar para petani yang sudah berhasil dapat membantu kelompok tani yang lain, minimal dalam hal penyediaan pupuk. Selain itu, PT Inko juga membantu para petani dalam penyediaan bibit beberapa varietas, pembinaan kebun percontohan, penyediaan sarana produksi lainnya seperti pompa irigasi, traktor tangan, serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Sebagai wujud pengembangan bisnis yang berbasis lokal, model usaha kecil menengah atau UKM yang telah diterapkan mulai tumbuh dan menunjukkan kinerja dan hasil yang menggembirakan. Mulai dari peternakan ayam broiler, usaha pembengkelan, bantuan pembangunan pasar umum, hingga pengembangan kontraktor-kontraktor lokal yang saat ini telah mencapai 150 perusahaan kontraktor. Lalu PT Inko pun memiliki keinginan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha yang mendukung operasi perusahaan. Tidak hanya itu, bengkel perbaikan untuk kendaraan kecil karyawan dan usaha pembuatan produk kompos yang digunakan untuk keperluan penghijauan pada awalnya adalah kelompok Karang Taruna yang dibantu oleh PT Inko. PT Inko juga turut membantu mendatangkan pemuka-pemuka agama demi peningkatan kualitas umat beragama dan keunggulan spiritual sehingga senantiasa tercipta suasana yang penuh ketakwaan, kerukunan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. PT Inko juga membangun sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Di seluruh wilayah Sorowako telah tersebar beragam fasilitas olahraga, mulai dari sepak bola hingga bela diri. Wilayah Sorowako dan sekitarnya hari ini telah menjadi sebuah kota mungil nan apik dengan segala fasilitas yang didirikan dengan bantuan perusahaan namun dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat adalah wujud keseriusan PT Inko untuk selalu berperan aktif dalam proses pengembangan masyarakat dalam berbagai dimensi pencerahan. Selain untuk masyarakat, PT Inko juga melibatkan diri secara aktif dalam upaya memberikan kontribusi yang signifikan kepada pihak pemerintah sebagai pengelola negara. Kontribusi dan donasi yang diberikan antara lain berupa berbagai bentuk pajak, pembelian beraneka kebutuhan perusahaan di dalam negeri, baik jasa maupun peralatan, pembukaan lapangan kerja, pengadaan sarana dan prasarana fisik untuk pemerintah,
sewa tanah, royalti produksi nikel, retribusi penggunaan air, dan sebagainya. Semua ini diberikan dengan kesadaran dan kepatuhan penuh terhadap kontrak karya, sembari terus berupaya untuk tumbuh sebagai penghasil nikel utama yang dapat diandalkan dan berbiaya terendah di dunia, serta berkomitmen pada masyarakat dengan menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta menangani lingkungan hidup dengan baik.